Terus balik lagi sama gue Richard dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga ENA atau ETH teman-teman. Jadi kemarin udah saya update untuk Bitcoin, Bitcoin Dominance, total 3 dan Ethereum ya ini ada saya bahas di video kemarin. Dan per hari ini saya bikin video ini balik merah terutama altcoin gitu teman-teman ya, masih merah-merah, volumenya juga masih drop kecuali ya ini ENA. Ini spiking up volumenya, Bitcoin juga teman-teman ya, ini BCH sedikit tapi yang lain overall untuk altcoinnya masih merah merona. Dan sebelum lebih lanjut untuk video kali ini, happy weekend dulu teman-teman ya. Besok weekend teman-teman, dulu lupa ini masih hari Jumat guys ya. Oke, jadi kita lihat juga Fear and Greed juga turun ya ke level area 66 which is masih di area grid. Ini merah-merah kayak gini ya, kurang lebih mungkin orang-orang profit taking ya. Takut juga karena minggu depan itu kan ada FOMC. Kemudian faktor selanjutnya memang kemarin itu udah rally gitu ya, altcoin udah rally, Ethereum rally, Bitcoin rally ya, mungkin ya kita dapat retracementnya dulu gitu, koreksi dulu gitu ya, isi bensin dulu sebelum kita bikin high baru ya, hopefully seperti itu dan didukung dengan good news di minggu depan. Semoga teman-teman ya kita dapetin apa yang kita harapkan. So kita lihat juga altcoin season juga berada di level 44 ya, ini 44 per 100 teman-teman ya, tentu turun ya karena altcoinnya pun masih cenderung di bawah. And then tadi Bitcoin ini sempat turun teman-teman ya nih. Ini kalau kita lihat secara daily ini sempat turun sampai 114.776. Kemudian adanya reaksi pemantulan. Ya, dia sempat testing di EMA 21, lewatin dikit ya, mantul ke atas gitu teman-teman. Ya, sempat ngelewatin lah. Dan ingat besok pun udah memasuki weekend gitu. Besok udah Sabtu, ini hari Minggu gitu. Jadi mungkin balik lagi ya, expect Sabtu Minggu mungkin kita akan bergerak sideways aja. Nah, sideways kali ini mungkin kita akan mengacu pada red candle yang tercipta pada hari ini dan closingnya besok. Ini adalah batas atasnya teman-teman di 118.545 dolar dan batas bawah adalah tail candle sebelumnya ya di 114.749 dolar. Jadi ya mungkin bermain di inside bar pada candlestick yang mulai terbentuk atau tercipta hari ini dan closingnya besok pagi teman-teman ya. Jadi kita bermain di sekitar berapa nih, 4.000 dolar teman-teman, di sekitar range ini 4.000 dolar sembari kita menunggu nanti hari Senin Selasa lagi gitu ya, FOMC kalau nggak salah di sekitar Selasa Rabu teman-teman ya. Jadi persiapkan untuk FOMC, udah nggak lama lagi. Apakah kali ini akan cut rate atau masih tetap tidak cut rate, walaupun kemarin malam ya itu Trump udah bertemu sama Jerome Powell ya, kurang lebihnya kan keliling gedung ya, ada pembangunan tambahan di gedung The Fed kalau nggak salah. Kemudian ya di sela-sela itu ada ditanya sama wartawan lah, terus Trump bilang ya saya paling pengen bilang ya sesegera mungkin cut rate, itu yang bisa saya bicarakan gitu, yang pengen saya omongin gitu, itu bakal bikin saya lebih senang lagi katanya seperti itu. Jadi ya hopefully lah ya, let's see teman-teman ya, apakah kali ini Jerome Powell bisa diandalkan atau tidak. Kalau tidak ya udah benar-benar harus keluar aja deh gitu ya dia ya. Oke, jadi untuk si Bitcoin overall ini dulu aja ya, walaupun ya memang kita lihat makin lama sebelumnya ini udah oke banget nih closingnya, 1-2 korektif kan, ketiganya seperti ini ya. Mungkin memang adanya grab prioritas dulu before dia dapat good news gitu ya, sebelum dia run up ya, who knows teman-teman ya. Cuman expect balik lagi 1-2-3 hari ke depan kita akan mengekspektasikan setidaknya dia satu di range 4.000 dolar ini. Nah, ini untuk time frame 4 jam yang lebih detail hourly ya. Sebelumnya ini ada support yang cukup kuat ya di 115.772 sampai 116.510 dolar. Somehow ini sempat di break. Kemudian ya di sini adanya mencoba men-take out lagi atau reclaim balik lah teman-teman untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Tapi sebelum itu mungkin kalau kita lihat dari sisi lain ya, ini adalah kita pakai chart kosongan aja teman-teman. Sebenarnya di sini juga bisa kita hubungkan seperti ini. Ini adanya sebuah trendline resistance ya, somehow di sini juga kita bisa bilang sebuah trendline support. Jadi dia bergerak di dalam sebuah range channel nih. Nah, tuh. Ya, makin lama pergerakannya pun makin korektif, tapi ya turun. Jadi mungkin kita bisa bilang wah ini seperti bull flag ya, bisa juga teman-teman tuh. Ya, dari penguatannya yang seperti ini somehow dia koreksinya korektif banget sampai kita menunggu adanya good news atau mungkin who knows ya ada cut rate. Ya mungkin di sini dia dari sideways seperti ini mencoba up, akhirnya break
out dan ya dia OTW di 135.000 ya, sekitar area itu teman-teman. Ya ini bisa menjadi pertimbangan menjelang minggu depan lah. Tapi ya sekali lagi expect adalah mungkin si Bitcoin akan tersaitui dulu, dan ini bisa kita tambahkan menjadi area supply. Ya, di sini ada area supply di 118.260 sampai 119.337 dolar ya untuk area supply secara hourly-nya, karena terakhir kali adanya buangan lumayan pekat dari situ, walaupun sebelumnya sebenarnya kita udah oke banget loh teman-teman. Nih, bikin tail candle seperti ini. Sama kan kita lihat di sini ya. Ini high sebelumnya di break, retest ya. Retestnya juga tail candle banyak banget seperti ini ya. Expect seperti ini gitu kan. Tapi kita sayangnya gagal dan tidak dapetin follow up yang bagus. Akhirnya ya, red candle muncul, maka ya mungkin sekarang kita bisa pantau di range channel ini dulu untuk si Bitcoin secara hourly-nya. Baru nanti kita lihat lagi apakah dia jebol ke bawah, dia breakdown atau gimana. Dan mungkin saya boleh tambahkan juga di sini ada area imbalance ya secara time frame 4 jam. Nah, belum ke fill semuanya ya, belum terisi full semuanya. Ini di 113.721 sampai 115.220 dolar. Nih, ini ada area imbalance baru nih. Di next lagi di sini ada area demand. Ya, di 110.472 sampai 111.383 dolar. Ya, ini adanya area demand untuk time frame 4 jam. Jadi sekali lagi ini bisa dipantau untuk teman-teman ya yang nanyain area tahanannya, area resistannya, area supply-nya. Ini bisa menjadi another view untuk teman-teman secara short term-nya lah, sembari kita menunggu sampai FOMC nanti. Ya, palingan itu untuk si Bitcoin-nya. Meanwhile kalau kita lihat ENA. Nah, ini juga ENA cukup kuat ya. Kita lihat tadi volumenya juga dia spiking up. Meanwhile untuk altcoin yang lainnya ini cenderung drop gitu ya. Dan kita lihat faktor lainnya adalah untuk si Ethereum memang pada 24 jam terakhir di sini performanya sedikit lebih bagus ketimbang Bitcoin. Nah, Bitcoin waktu koreksi dia malah naik nih, nanjak melawan arus lah ya, sekitar 2-3% teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang mempengaruhi akhirnya ENA bisa lebih leluasa nih dapat ya. Cuman momentumnya bisa dibilang cukup strong juga. Dari pembahasan kita yang terakhir ini bahas ENA itu kapan guys nih, tuh 4-5 hari yang lalu ya, belum nyampe seminggu guys ya. Waktu itu saya bahas di sini ya, harganya setelah reject dari 0,59, kemudian ya ini adalah area tahanannya di sekitar 0,4086 sampai 0,434 dolar. Somehow ke retest, kita lihat nih secara daily nih tuh retest di situ bikin tail candle, tapi ya kita lihat dapat follow up-nya ini bagus, malah dia perform lebih bagus ketimbang banyak altcoin lainnya. Dan somehow ini kita lihat secara daily udah mau loh retest balik ke previous high-nya dia. Nah, ini kalau kita ambil contoh kayak gini ya, mungkin contoh kayak XRP harusnya udah di 3,66 dolar lagi. Kemudian apalagi Doge harusnya udah di 0,28 dolar lagi. Ya, kemudian apalagi Ethereum harusnya udah di 3.850-an dolar lagi kalau memang pergerakannya kurang lebih seperti ENA. Itu ya. Jadi bisa dibilang ini ENA udah strong banget. Dan ya ini kita ngomongin target sebelumnya masih sama ya nih. Secara pattern, maka next targetnya masih sama di sekitar 0,653 sampai 0,6899 dolar. Ya, ini bisa menjadi pantauan, masih sama range-nya. Ya, jadi kita udah dapetin dia retracement di sini 0,3 ya, Fibo 0,3 seperti ini kurang lebih. Ya. Break, retest untuk ya so far ya akan retest ke next target gitu. Ya, kalau area ini dibablas gitu ya, next di berapa bro? Next di sini. Ya, 0,764 sampai 0,8013 dolar. Itu bisa menjadi area pantauan ya untuk teman-teman yang nanyain kira-kira next area untuk ENA itu di sekitar berapa. Tapi ya secara gambaran besar ini adanya double bottom yang sangat besar dengan area neckline itu di area sini teman-teman. Nih, neckline-nya 1,29 dolar, ini area neckline-nya. Gila ya. Jadi apakah kalau memang dia ngejar sampai di neckline-nya ini, kemudian somehow dia break target maksimalnya, wah tinggi guys, 2,33 dolar. Gila. Apakah nyampe atau tidak ya tidak tahu teman-teman. Saya pribadi nggak tahu apakah nyampe atau tidak gitu. Cuman balik lagi, ini adalah another view untuk teman-teman bahkan yang udah diakumulasi di 0,3 dolar, 0,24 dolar ya, di bawah 0,3 gitu ya.
posisi sekarang pun udah profit lumayan, apalagi kalau kita dapat sampai maksimal, wah dari harga sekarang aja ke situ udah 309% kurang lebihnya teman-teman, 3x ya kalau sampai ya. Tapi kalau enggak dia retest balik aja sampai di neckline-nya ya tetap oke sih, 125% teman dari harga sekarang. Cuman itu untuk another view, bukannya bikin teman-teman FOMO. Balik lagi, nggak ada salahnya untuk teman-teman cicil jual atau profit taking perlahan di beberapa next area target. Ya, bahkan di area sekarang kalau mau cicil jual nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Atau mungkin kemarin-kemarin di sini nih mau cicil jual kelewat. Wah, lebih bagus di sini mau cicil jual, nggak apa-apa, nggak masalah, teman-teman. Ya, cuman ini beberapa view atau gambaran untuk teman-teman yang nanyain next targetnya. Oke. Nah, ini untuk 4 jam sebenarnya ini lebih strong. Kenapa saya bilang lebih strong? Kita lihat untuk yang pertama, ini rejectnya kelihatan banget strong, bikin tail candle panjang. Ya, kemudian di follow up dengan koreksi yang tipis-tipis nih, korektif banget. Ya, kemudian dapat reaksi dari Fibo Golden Ratio up. Dan sekarang kita lihat closingnya 4 jam sebelumnya nih. Ini jauh lebih powerful dibanding sebelumnya. Kita lihat secara momentum, secara candlestick lebih oke. Jadi ya sooner or later hopefully kita lihat di weekend mungkin adanya chance atau peluang untuk dia setidaknya run up lagi untuk ngetes ke next target ya. Ini sekitar 14,8 sampai 21%-an ya ke box orange ini. Ya let's see apakah dia cukup kuat atau enggak nih teman-teman untuk dia retest di area sini. Sebelum mungkin kita lihat adanya rejection atau dia benar-benar mampu break dari level tersebut. Paling itu yang bisa saya re-update ya untuk ENA. Sebelumnya dia benar-benar udah dapat retest, simple aja retestnya, kemudian dapat follow up yang bagus ya. Ini menjadi next target yang bisa dipantau sama teman-teman. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Hopefully bisa bermanfaat. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.